Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menunjukkan keeksistensinya di Nusantara sejak tahun 669 Masehi. Awal kerajaan Tarumanegara sering dikaitkan dengan kerajaan Galuh. Ternyata hubungan kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan Galuh yaitu merupakan keturunan langsung, karena kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa bawahan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya. Kerajaan Galuh merupakan kelanjutan dari kerajaan Kendan yang adalah bawahan kerajaan Tarumanegara. Nama Raja Kendan ketika yaitu Sang Kandiawan dan bergelar Raja Resi Dewa Raja, mempunyai 5 anak. Anak pertama bernama Mangukuhan, anak kedua bernama Karungkalah, anak ketiga bernama Katung Masalah, anak keempat bernama Sandang Greba, dan anak kelima bernama Wreti Kandayun. Dari kelima anak Raja Kandan, si bungsulah yang paling disukai oleh sang ayah. Karena dinilai Wreti Kandayun memiliki sikap lebih baik dibandingkan kakak-kakaknya dan memiliki watak yang tidak terlalu mementingkan masalah duniawi. Hal inilah yang melatar belakangi Sang Kandiawan menunjuk Wreti Kandayun sebagai penggantinya. Karena Sang Kandiawan memutuskan untuk turun tahta setelah menjabat 15 tahun dan memilih untuk menjadi seorang pertapa di Layuwatang, Kuningan, Jawa Barat. Pengangkatan Wreti Kandayun sebagai raja menghasilkan perguncingan di kalangan kerajaan Kendan, karena biasanya putra sulung atau anak kedua yang berhak menggantikan sang ayah. Namun, masalah tersebut tidak meruntuhkan niat Sang Kandiawan dan tetap memilih anak bungsunya yang masih berusia 21 tahun untuk menjabat sebagai raja. Penobatan Wreti Kandayun dilakukan pada malam bulan purnama. Besok harinya setelah penobatan, Wreti Kandayun mengambil keputusan pertamanya yang merubah sejarah kerajaan Kendan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya di Kendan ke sebuah lokasi baru yang diapit oleh dua sungai Cimuntur dan sungai Citandui yang diberi nama Kerajaan Galuh. Saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Sang Tarusbawa, kerajaan tersebut sudah mulai kehilangan kejayaan dan pamornya. Apalagi semakin lama semakin mendapat tekanan dan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Beliau juga mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan atau Bogor. Wreti Kandayun memutuskan untuk mahardika atau membebaskan diri dari kerajaan Sunda. Kemudian Sang Maharaja Tarusbawa memutuskan untuk mengakhiri kerajaan Tarumanegara pada tahun 670 Masehi dan membagi dua wilayah, yaitu Kerajaan Galuh di bagian timur dan Kerajaan Sunda di wilayah bagian barat, bekas wilayah Tarumanegara. Awal mula Kerajaan Galuh. Sang Wreti Kandayun memerintah Kerajaan Galuh cukup lama, yaitu selama 90 tahun, dari tahun 612 Masehi hingga 702 Masehi.
Beliau lalu menikah dengan putri Resi Makandaria, Nai Manawati atau Dewi Chandra Resmi. Mereka mempunyai 3 putra, yakni Sempak Wajah, Wanayasa atau Cantaka, dan Mandi Minyak atau Amarah. Seperti dirinya, Sang Reti Kandayun yang anak bungsu dari 5 bersaudara dan dipilih sebagai seorang raja, beliau juga memilih anak bungsu sebagai penggantinya. Sebab Sempak Wajah adalah anak pertama dan Cantaka anak kedua memiliki kekurangan fisik. Akhirnya Sempak Wajah yang bergigi ompong menjadi pendeta di Galunggung dan bergelar Batara Dangyang Guru. Sementara adiknya Wanayasa dan Rahyang Kidul jadi pendeta di Denuh karena dirinya menderita kemir atau hernia. Kerajaan Galuh diperintah selama 7 tahun oleh Mandi Minyak dari 702 sampai 709 Masehi. Istrinya yakni Dewi Parwati dari kerajaan Keling atau Kalingga. Sayangnya, Mandi Minyak dan Nai Pohwaci Rababu, istri Sempak Wajah, menjalin hubungan gelap. Dari Dewi Parwati, Mandi Minyak memiliki putra yaitu Sanaha, dan dari Pohaci Rababu memiliki putra bernama Sena atau Brata Senawa. Kedua anak Sang Mandi Minyak lalu dinikahkan walau satu ayah. Dari pernikahan Sanaha dan Sena memiliki seorang putra yakni Sanjaya. Pernikahan ini tercatat pada Prasasti Tirengga atau Prasasti Canggal 732 Masehi. Peperangan Kudeta pertama. Raja Galuh ketiga Sena 709 sampai 769 Masehi bergelar Sang Prabu Bratasena, Raja Putra Lingga Bumi. Ia bersahabat dengan Terusbawa, raja kerajaan Sunda yang memerintah selama 54 tahun 669 sampai 723 Masehi. Maka dari itu Sanjaya, anak Raja Sena, dinikahkan dengan cucu Terusbawa yang bernama Dewi Teja Kancana Hayu Purnawangi atau Nyai Sekar Kancana. Anak Terusbawa yakni Sunda Sembawa wafat saat usia muda. Maka cucunya yang bernama Dewi Teja Kancana, anak dari Sunda Sembawa, menjadi ahli waris istana. Namun, karena ia seorang wanita, maka ia dinikahkan dengan Sanjaya. Suaminya lah yang menjadi Raja Sunda sekaligus Galuh dan memerintah selama 9 tahun 723 sampai 732 Masehi. Purbasora adalah anak Sempak Wajah dan cucu Reti Kandayun, berniat menggulingkan Sena pamannya pada tahun 716 Masehi. Purbasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh karena ayahnya adalah anak pertama Reti Kandayun. Ayah Purbasora tidak diangkat menjadi raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin karena memiliki kekurangan fisik. Sebenarnya Sena dan Purbasora adalah saudara satu ibu, yakni Pohwaci. Dengan dibantu pasukan dari kerajaan Indrapahasta, Purbasora melancarkan kudeta merebut kerajaan Galuh. Sena berhasil kabur sekitar Gunung Merapi yang termasuk wilayah Kalingga, kerajaan nenek istrinya Maharani Sima. Purbasora menjadi penguasa kerajaan Galuh dari tahun 716 Masehi hingga 723 Masehi, dan permaisurinya bernama Dewi Citra Kirana, putri Raja Indrapahasta, Sang Resi Padma Hariwangsa. Anak Sena yakni Sanjaya alias Rakean Jamri bertekad balas dendam terhadap keluarga Purbasora. Lalu ia meminta bantuan Terusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek istrinya.
Sebelum penyerangan dilancarkan, Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus yang ia pimpin langsung di daerah Gunung Syawal atas bantuan Rabuyut Syawal. Penyerangan tersebut dilakukan secara mendadak dan pada malam hari, yang berimbas seluruh keluarga Purbasora tewas. Hanya Bima Raksa yang menjabat patih kerajaan Galuh, menantu Purbasora, yang berhasil lolos. Bima Raksa atau Ki Balangantrang merupakan cucu Wretikandayun dari putra kedua, Resi Guru Jantaka. Sanjaya mendatangi Sempakwaja di Galunggung dan meminta agar pamannya menempatkan Demu Nawan, anak keduanya, menjadi Raja Galuh. Namun Sempakwaja menolak permohonan itu karena curiga merupakan tibu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demu Nawan. Sanjaya tidak bisa mengetahui keberadaan Ki Balangantrang. Karena tahta Galuh yang kosong, Sanjaya terpaksa mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh sekaligus Raja Sunda. Sayangnya Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di kerajaan Galuh kurang begitu disenangi karena ia bukan orang Pakuan atau Sunda. Sebab itu, ia menempatkan Premana di Kusuma atau Begawat Sajala Jaya, cucu Purbasora, menjadi Raja Galuh. Premana memperistri cucu Ki Balangantrang yakni Naganingrum. Putra mereka bernama Manara alias Suro Tama. Maka suami istri itu cocok untuk mewakili keturunan Sempakwaja, anak pertama Wretikandayun, Jantaka, anak kedua, agar mudah mengontrol kerajaan Galuh. Sanjaya menikahkan Suro Tama dengan Dewi Pangriyep, putri Anggada, patih kerajaan Sunda, dan menunjuk anaknya Tamperan sebagai patih Galuh. Sebenarnya Premana merasa terpaksa untuk menjadi Raja Galuh karena Sanjaya terkenal baik hati tapi tidak mengenal ampun pada musuh-musuhnya, dan Sanjaya juga adalah pembunuh kakeknya. Karena hal tersebut, Premana memutuskan untuk kabur dan meninggalkan istrinya, kemudian kembali menjadi pertapa di perbatasan Sunda, sebelah timur Sungai Citarum. Tak jauh berbeda dengan buyutnya, Mandi Minyak. Sang cucu Tamperan juga berhubungan gelap dengan Pangriyep, 19 tahun, istri Premana. Alhasil mereka memiliki putra Kamarasa alias Arya Banga 723 Masehi. Sadisnya, untuk menyembunyikan hubungan gelap mereka, Tamperan menyuruh seorang untuk membunuh Premana. Namun kejahatan Tamperan diketahui oleh Ki Balangantrang. Pada 732 Masehi, Sanjaya harus menjadi raja kerajaan Medang Kemulan atau Bumi Mataram dari ibunya, Sandaha. Ketika meninggalkan Pakuan, ia membuat keputusan kepada Tamperan dan Resi Guru Demu Nawan. Tamperan berhak untuk Sunda dan Galuh. Untuk Resi Guru Demu Nawan, putra bungsu Sempakwaja berhak untuk wilayah Saungalah atau Kuningan dan Galunggung. Keturunan Manarah dan Banga penguasa Sunda dan Galuh. Tamperan menjadi Raja Sunda Galuh selama 16 tahun dari 732 sampai 739 Masehi. Sementara itu, Ki Balangantrang bersama Manara atau Ciung Wanara, cucunya, tengah menyiapkan rencana perebutan tahta Galuh. Banga atau anak Tamperan dan pembesar Galuh menghadiri acara sabung ayam yang jadi tempat kudeta Manarah. Manarah menyamar sebagai peserta sabung ayam dan kakeknya, Ki Balangantrang, bertugas menyerang keraton Galuh dengan pasukan Geger Sunten.
penyerangan itu berhasil memojokkan Galuh. Amperan, Pang, Merenyep, dan Banga berhasil ditawan. Namun, Banga dinilai tidak bersalah, akhirnya dibebaskan dan malam harinya ia membebaskan orang tuanya. Tindakan Banga diketahui Manarah dan akhirnya mereka bertarung dan Banga kalah dalam pertarungan tersebut. Begitupun orang tuanya yang tewas terbunuh tembakan panah pasukan Manarah. Mengetahui anaknya terbunuh, Sanjaya membawa pasukan dalam jumlah besar menyerang ibu kota Galuh. Sebaliknya, Manarah juga telah mempersiapkan pasukan Indrapahasta atau kerajaan Wanagiri dan raja-raja daerah Kuningan. Perang keturunan Wretikandayun akhirnya meletus. Namun perang diberhentikan oleh Raja Resi Damunawan 93 tahun dan dilakukan perundingan pada 739 Masehi. Dengan kesepakatan Sunda diserahkan pada Banga dan Manarah tetap menduduki Galuh. Sayangnya Banga hanyalah raja bawahan. Setidaknya ia bisa hidup karena kebaikan Manarah. Sedangkan Banga bergelar Prabu Kertabuana Yasawiguna Haji Mulia, berjodoh dengan adik Kancanawangi yaitu Kancana Sari. Manarah menjadi Raja Galuh hingga 783 Masehi dan memutuskan untuk turun tahta menjadi pertapa hingga meninggal saat berusia 80 tahun pada 798. Kedua istrinya mereka adalah Cicit Demunawan. Nah, itulah sahabat Mojokerto TV, cerita dari kerajaan Galuh dan pada akhirnya menjadi kerajaan Sunda Galuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Tunggu video berikutnya yang akan menceritakan tentang sejarah kerajaan setelah Sunda Galuh agar kita tidak salah memahami dan kita bisa menghormati kerajaan-kerajaan yang pernah hidup dan berkuasa di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.